Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini, di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1444 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, yang mana pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan yang ketujuh, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema Quraisy dan nasab mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tema ini insya Allah Ustaz akan bagi dua bagian. Kita akan bahas di pertemuan ke-7 malam hari ini dan pada pertemuan ke-8 pekan depan insya Allah. Jadi tema ini dibagi menjadi dua bagian. Sebelum kita masuk di pembahasan ke-7 ini, maka kita sedikit murojaah terlebih dahulu dari pembahasan ke-6 pekan lalu. Di sini ada dua pertanyaan. Coba dilihat ya catatannya. Semoga masih ada, tidak main catatannya. Baik. Pertanyaan pertama, jelaskan pernyataan Rasulullah yang dibahas pada pertemuan ke-6. Coba angkat tangan yang SMA, yang SMA, yang SMA. Coba jelaskan pernyataan Rasulullah yang dibahas pada pertemuan ke-6 kemarin. Ada? Siapa itu di belakang itu? Coba yang angkat tangan. Zahid, coba Zahid. Mana? Ada? 4 kata ya, 4 kata. Coba diwakili sama SMP, mana? Aisyah. Baik, Rasulullah pernah menyatakan innama kana rahmatun muda. Itu pernyataan Rasulullah yang kita bahas pada pertemuan ke-6 kemarin. Sekarang pertanyaan kedua, siapa 3 dari yang berperan mengasuh Rasulullah saat kecil? Di sana ada 7 orang yang ikut mengasuh Rasulullah. Tolong sebutkan 3 aja juga. Baik. Pertama ibunda langsung Aminah, kedua Suwaibah, baik. Ketiga Halimah. Ini 3 dari 7. Kalau tidak salah di pertemuan ke-9, 2 minggu yang akan datang kita akan membahas tentang Halimah dan Suwaibah, insya Allah. Baik, pembahasan ke-7 Quraisy dan nasab mulia Rasulullah. Pada malam hari ini kita akan membahas 6 poin. Pertama, kota Mekah, penduduk Mekah, pernyataan Rasulullah sebagai dasar. Nah, ingat, kalau di pertemuan ada pernyataan Rasulullah, itu mohon untuk dicatat dan dihafal sebagai landasan dalam mempelajari Sirah Nabawiyah. Jadi yang langsung menyatakan Rasulullah keluar dari lisannya. Keempat, nasab Nabi Muhammad. Kelima, pengertian Quraisy. Dan yang keenam, mengenal bani-bani dari Quraisy. Baik,
Dari 6 pembahasan ini kita mulai dari pembahasan pertama, kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang sangat-sangat dirindukan oleh semua kaum muslimin di dunia ini. Baik yang sedang tinggal di sana, baik yang telah menginjakan kaki di sana, ataupun yang belum pernah ke sana, maka kaum muslimin sangat merindukan kota Mekah. Siapa yang mau ke Mekah lagi? Siapa? Allah mudahkan ya. Baik, kita mulai. Kota Mekah bukanlah kota yang asing. Ini sudah kita bahas di pertemuan keempat. Jadi kota Mekah pada masa itu bukanlah kota yang asing, tidak dikenal oleh masyarakat dunia. Artinya masyarakat dunia internasional itu mengenal Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah adalah salah satu kota penting dalam lintasan jalur dagang dunia internasional. Di pertemuan yang keempat kita sudah pernah melihat peta Jazirah Arab. Tergambar ya, peta Jazirah Arab. Yang mana di peta tersebut itu sudah kita bahas di mana Mekah, di mana Yaman, di mana Syam. Kira-kira Syam di mananya Mekah? Di bagian mananya? Di atas. Oh, di atas. Kalau Yaman bawah. Nah, maka kota Mekah adalah kota yang menghubungkan antara Yaman dan Syam. Artinya Syam dan Yaman, Yaman dan Syam itu dihubungkan oleh kota Mekah. Karena kota Mekah adalah kota penting dalam lintasan jalur dagang dunia. Karena kita tahu, sudah kita bahas bahwa Yaman itu menerima dagangan yang berasal dari Cina, India. Nah, itu transitnya di Yaman. Kemudian orang-orang Yaman membawa dagangan tersebut ke Syam, maka melewati Mekah. Jadi Mekah bukan tempat yang asing, bahkan apa? Terkenal. Nah, Mekah tempat transit peristirahatan para pedagang dunia. Kemudian kota Mekah baru menjadi tempat tinggal matabatan linnasi wa amnah, pemukiman, setelah kehadiran Hajar dan Ismail. 3 poin ini itu sudah kita bahas di pertemuan keempat. Jadi silakan dimurojaah lagi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang keempat. Semoga catatannya apa? Masih lengkap ya. Kemudian di poin keempat, kota Mekah kemudian diramaikan, dikuasai oleh kehadiran suku Jurhum. Nah, ingat, ada suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Nah, jadi apa? Ada suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Mereka menjadi penduduk Mekah dan memungut dari setiap kafilah dagang yang singgah di sana. Ingat, tadi kota Mekah adalah tempat transit. Di mana Mekah, ketika ada Hajar dan Ismail, ada modal untuk bekal safar. Apa itu? Ada apa kira-kira? Ada air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam tersebut dikuasai oleh suku Jurhum sebagai modal mereka untuk memungut. Bahasa kita istilahnya pungli ya. Pungutan liar. Nah, kalau ada kafilah dagang yang lewat ke Mekah harus membayar, ya seperti apa, bayar untuk uang apa, minum, istirahat dan seterusnya. Jadi suku Jurhum itu apa? Yang menguasai Mekah, padahal mereka berasal dari Yaman. Baik. Nah, kemudian Nabi Ismail sebagai penduduk asli Mekah menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Artinya di sini Nabi Ismail sebagai penduduk asli
menikah dengan seorang wanita di luar sukunya. Artinya jodoh itu tidak terbatas oleh suku, tidak terbatas oleh tempat, bahkan bisa dengan antar negara. Karena jodoh itu adalah rahasia ilahi yang harus dicari, karena sunnahnya para nabi sebagai penenang jiwa hati, melahirkan generasi rohani untuk mencapai surga ilahi. Itu saja. Baik. Nah, maka apa tidak mengapa Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum, karena Rasulullah pun salah satu istri Rasulullah yang 11 itu di luar suku Arab banyak. Bahkan di luar salah satu istri Rasulullah itu berasal dari suku Yahudi. Tahu siapa namanya? Sangat naif ya kita, seorang anak tidak mengenal Ummahatul Mukminin, yaitu Sofia binti Huyai, adalah istri Rasulullah yang berasal dari Yahudi, suku Yahudi. Nah, maka Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum. Maka hubungan mereka itu apa? Sangat baik. Nah, kemudian datanglah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah datang, yang dipimpin oleh Amr bin Luhai, satu nama yang tidak asing di telinga kita, Amr bin Luhai, yang menyingkirkan suku Jurhum. Wah, jadi apa? Bani Khuza'ah menyingkirkan suku Jurhum, berperang, maka Bani Khuza'ah menang. Suku Jurhum apa? Kalah. Tapi di sini nanti apa? Suku Jurhum itu menyembunyikan air Zam-Zam. Nanti apa? Ditimbun air Zam-Zamnya. Sehingga Bani Khuza'ah dikisahkan, diriwayatkan sampai 300 tahun memimpin Mekah tanpa ada air di sini. Nah itu ya, nanti apa akan ada masanya pembahasan tentang Abdul Muthalib insyaallah. Nah, sehingga Khuza'ah menguasai Mekah. Amr bin Luhai adalah orang pertama yang menempatkan patung di sekitar Ka'bah, yang mana Amr bin Luhai mengambil patung tersebut dari mana? Dari Syam diambil patung yang namanya Hubal. Patungnya itu namanya Hubal, diletakkan di Ka'bah. Kenapa diletakkan di Ka'bah? Ini motifnya. Motif Amr bin Luhai meletakkan patung di Mekah adalah untuk menarik kunjungan manusia ke Mekah. Kenapa? Hal itu dilakukannya karena melihat jumlah pengunjung Mekah merosot tajam. Jadi kalau mau sesuatu yang viral, ya sesuatu yang aneh-aneh dimunculkan, gampang viralnya. Amr bin Luhai apa? Meletakkan patung Hubal itu apa di Mekah untuk mencari perhatian agar pengunjung Mekah itu apa? Naik kembali. Karena ketika Bani Khuza'ah itu memimpin, merosot tajam pengunjung Mekah, baik terkait ibadah, ingat, karena di zaman dahulu ibadah yang sudah ada adalah ibadah apa? Ibadah haji sudah ada, maupun apa perdagangan. Baik. Kemudian keturunan Ismail menguasai Mekah kembali. Nah, ini yang kedua kalinya. Jadi ketika Bani Khuza'ah sudah memimpin, maka nanti ada sosok dari keturunan Ismail menguasai Mekah kembali. Siapa dia? Dia namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab berhasil menyingkirkan Khuza'ah. Nah, poinnya adalah peristiwa tersebut menandai awal kekuasaan Quraisy di Mekah. Jadi apa? Jadi sekilasnya adalah ketika Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum, maka mereka apa? Aman di Mekah.
Datanglah Bani Khuza'ah menyingkirkan suku Jurhum. Kemudian datanglah Qusay bin Kilab menyingkirkan Khuza'ah. Baik. Maka penduduk Mekah terdiri dari dua bagian. Ada penduduk asli dan penduduk pendatang. Nah, untuk penduduk asli adalah Quraisy. Nanti akan kita bahas apa makna Quraisy di sini. Yaitu keturunan Ismail yang mana mendominasi Mekah sejak masa Qusay bin Kilab. Ingat-ingat ya, Qusay bin Kilab ini sosok yang akan kita bahas pekan depan. Qusay bin Kilab. Kemudian penduduk pendatang adalah berbagai suku dari luar Mekah, kemudian berdomisili di Mekah karena alasan sosial dan ekonomi. Baik. Sekarang kita mulai dengan pernyataan Rasulullah. Ini ya, pernyataan Rasulullah. Minggu depan ini Ustaz akan tunjuk nih, harus dihafal. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Gampang ini. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku lahir dari keturunan Bani Hashim. Ada yang langsung hafal di sini seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Gampang ini. Ada? Di bawahnya ini poin penting. Wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Dan kata Rasulullah, aku adalah penghulu, pemimpin keturunan anak Adam. Namun aku tidak berbangga, tidak sombong. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Jadi minggu depan siap-siap Ustadz akan menunjuk satu orang untuk menyebutkan pernyataan Rasulullah ini. Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa Bani Hashim min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim, wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Baik. Nama santri yang besok harus setoran adalah Habibi. Ada? Ada? Baik, siap-siap ya. Baik. Kemudian, ini nasab Nabi Muhammad. Muhammad. Nah, ini harus dihafal juga ya, karena ini nasab yang disepakati. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini Quraisy nanti. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mud bin Murad bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini apa? Ini nasab Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Di sana ada catatan. Ini adalah silsilah nasab Nabi Muhammad yang disepakati, identitasnya jelas. Karena di pertemuan yang ketiga, kalau nggak salah, itu sudah kita bahas ya. Ada nasab Nabi yang disepakati dan yang tidak disepakati. Nah, dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan, ini adalah silsilah nasab Nabi Muhammad yang disepakati, identitasnya jelas. Kemudian Adnan adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Cukup ya sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa dipahami dan membawa keberkahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.